Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita lagi pegang kisi-kisi ujian material teknik nih, buat semester 1. Dan tipenya open books. Ya, kayaknya sih panduan ini memang dirancang biar Anda fokus ke pemahaman konsep, bukan cuma hafalan mati. Nah, misi kita sekarang, kita coba bedah 5 poin penting dari materi Anda ini. Ada perlakuan panas atau heat treatment, terus annealing. Kenapa sih ilmu material itu penting? Sifat-sifat dasar logam, dan terakhir fasa utama baja. Karena ini open books, kuncinya pasti di gimana Anda bisa nyambung-nyambungin semua konsep ini. Oke, mari kita mulai bedah ya. Betul sekali. Ujian open books itu memang nguji kemampuan kita menerapkan ilmunya, bukan sekedar ingat definisi. Yuk kita lihat inti dari tiap poin. Mungkin mulai dari gimana cara kita, katakanlah, memodifikasi logam gitu ya. Oke. Nah, 2 poin pertama ini kan, heat treatment sama annealing, ini kayaknya nyambung banget ya. Intinya kan kita manasin, terus dinginin logam secara terkontrol, buat ngubah sifat mekaniknya, gitu kan? Kayak tingkat keras atau uletnya. Iya, betul. Prosesnya itu ada 3 langkah penting. Pemanasan, biasanya sampai suhu tertentu, terus penahanan suhu, biar homogen gitu, baru pendinginan. Nah, kecepatan pendinginan ini yang krusial banget. Kalau cepat banget, kayak quenching gitu, hasilnya keras tapi ya getas. Kalau lambat, nah itu masuknya ke annealing atau normalizing. Hasilnya lebih lunak, lebih ulet. Grafik suhu waktu atau TT itu ngebantu banget visualisasinya. Ah, grafik TT ya? Jadi itu kayak semacam peta gitu ya? Buat lihat hasil akhir struktur mikronya kalau kita dinginin dari suhu tinggi pakai kecepatan beda-beda. Kayak milih jalur turun gunung gitu kali ya? Jalur curam yang cepat hasilnya beda sama jalur landai yang lambat. Nah, analoginya pas banget itu. Grafik TTT itu memprediksi fase apa aja yang bakal terbentuk berdasarkan jalur pendinginan yang kita pilih. Annealing sendiri itu salah satu jenis heat treatment. Tujuannya lebih spesifik. Biasanya buat melunakkan material, ngilangin tegangan sisa, sama ningkatin kemampuan mesin atau bentuknya. Oke. Terus annealing ini ada jenis-jenisnya juga kan ya? Bedanya di mana tuh? Iya, ada beberapa. Bedanya utamanya di cara pendinginannya. Ada full annealing, ini pendinginannya pelan banget, biasanya di dalam tungku. Hasilnya paling lunak, paling ulet. Terus ada normalizing, ini pendinginannya di udara terbuka aja. Jadi sedikit lebih cepat lah, hasilnya sedikit lebih kuat dari full annealing. Ada lagi yang namanya spheroidizing. Ini agak unik prosesnya. Pemanasannya lama, tapi di suhu sedikit di bawah suhu kritis. Tujuannya biar partikel keras, karbidanya itu jadi bentuknya bulat-bulat molot. Oh, jadi bulat. Efeknya apa tuh? Penting banget. Sumber yang Anda pegang itu nyebutin 3 alasan utama. Dan ini krusial sih. Pertama, soal seleksi material. Milih bahan yang pas buat suatu desain itu vital. Harus kuat, aman, tapi juga ekonomis kan? Ini nentuin banget performa sama umur pakainya nanti. Kedua, inovasi. Penemuan material baru itu seringkali jadi pendorong lompatan teknologi. Coba bayangin aja dunia tanpa semikonduktor atau material komposit ringan buat pesawat. Ketiga, analisis kegagalan. Nah, ini kayak jadi detektif material gitu. Kita harus paham kenapa suatu komponen bisa rusak atau patah, biar nggak kejadian lagi. Memahami struktur mikronya itu kunci. Menarik ya. Jadi bukan cuma sekedar milih dari katalog bahan gitu aja. Lebih dalam dari itu. Lalu ngomongin logamnya sendiri nih. Kenapa sih material ini kayaknya dipakai di mana-mana? Sumber ini nyinggung soal sifat fisik sama mekaniknya. Iya, secara fisik, yang paling khas dari logam itu kan konduktivitas listrik sama panasnya yang bagus banget. Itu karena ada lautan elektron bebas di strukturnya. Terus, logam juga biasanya mengkilap ya, dan umumnya padat di suhu ruang. Nah, secara mekanik, ini yang sering kita manfaatkan. Logam itu malleable, bisa ditempe jadi lembaran tipis. Dan ductile juga kan? Bisa ditarik jadi kawat. Betul, ductile. Kemampuan ditarik jadi kawat itu penting banget. Itu karena struktur kristalnya ya. Atom-atomnya bisa geser gitu tanpa langsung patah. Tepat, struktur kristal logam, terutama cara atom-atomnya tersusun, memungkinkan lapisan-lapisan atom itu bergeser satu sama lain pasti kasih gaya. Makanya, dia bisa dibentuk tanpa langsung retak atau patah. Ditambah lagi, logam itu umumnya punya kekuatan dan kekerasan yang lumayan bagus juga. Oke.
Poin terakhir nih, kita coba zoom in sedikit ke struktur internal baja. Kisi-kisi ini nyebutin 3 fasa utama yang ada di diagram fasa besi karbon, FeF3C. Diagram ini kayak kamusnya baja gitu ya? Bisa dibilang begitu. Itu peta yang nunjukin fasa apa aja yang ada pada baja tergantung suhu dan kandungan karbonnya. Nah, ada 3 pemain utama nih. Pertama, ferrite atau fasa alfa. Alfa, ini yang ada di suhu ruang. Strukturnya BCC, body centered cubic. Sifatnya cenderung lunak, ulet, dan magnetis. Tapi dia nggak bisa nampung banyak karbon larut di dalamnya. Oke, ferrite. Lunak, ulet, magnetis. Terus? Kedua, austenit atau fasa gamma. Nah, ini adanya di suhu tinggi. Strukturnya beda, FCC, face centered cubic. Yang penting diingat, dia ini non-magnetis dan bisa melarutkan jauh lebih banyak karbon dibanding ferrit. Makanya austenit ini jadi kayak fasa induk buat hampir semua proses heat treatment pada baja. Kita biasanya manasin baja sampai jadi austenit dulu. Jadi austenit ini kuncinya ya buat heat treatment. Terus yang ketiga? Ketiga, sementit atau besi karbida, Fe3C3C. Nah, kalau yang ini beda, dia bukan larutan padat kayak ferrit atau austenit, tapi senyawa kimia, rumusnya Fe3C. Sifatnya keras banget, tapi getas juga, rapuh gitu. Sementit inilah yang jadi sumber utama kekerasan dalam baja. Keras tapi getas. Oke, di sumber ini disebut juga perlit. Itu fasa keempat atau gimana? Bukan fasa tunggal sebenarnya. Perlit itu lebih ke struktur mikro campuran. Dia itu gabungan dari lapisan-lapisan tipis ferrit dan cementite yang terbentuk barengan pas austenit didinginkan, tapi didingininnya perlahan. Oh, jadi selang-seling gitu lapisannya? Iya, kayak kue lapis gitulah, hehe. Jadi perlit ini kayak semacam kompromi alami di dalam baja. Dia dapat sedikit keuletan dari ferrit, tapi juga dapat kekerasan dari cementite. Oke, jadi kalau kita rangkum dari 5 poin ini, benang merahnya kelihatan jelas banget ya. Proses kayak heat treatment dan annealing itu intinya adalah cara kita mainin transformasi antar fasa-fasa ini, ferrit, austenit, cementite, buat dapetin sifat akhir baja yang kita mau. Persis. Dan keterkaitan itulah yang paling penting buat Anda pahami. Gimana kecepatan pendinginan bisa ngubah si austenit jadi ferrit plus perlit kalau lambat? Atau jadi struktur lain yang keras banget kayak martensit kalau didinginkan super cepat? Itulah intinya belajar material teknik. Bukan cuma ngafalin, ferrite itu BCC, austenit itu FCC. Tapi ngerti kenapa struktur BCC itu bikin dia lunak. Kenapa FCC bisa larutin banyak karbon. Dan gimana semua itu ngaruh ke sifat akhirnya. Selalu ada tarik-menarik antara kekuatan dan keuletan. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Kita tahu nih, kita bisa rekayasa sifat logam pakai panas dan dingin lewat fasa-fasa tadi. Tapi, coba pikirkan, gimana sifat-sifat dasar dari struktur kristal logam itu sendiri, misalnya titik lelehnya atau seberapa rapat atomnya tersusun, itu sebenarnya tetap jadi batas fundamental, batas dari apa yang bisa kita capai dengan rekayasa material ini. Sesuatu buat dipikirin lagi ya. Semoga deep dive singkat ini ngebantu Anda ngelihat hubungan penting antar topik di materi ujian Anda. Sukses ya!